Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pada topik kali ini kita akan membahas makna sejati kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Semua orang mengenal kalimat ini. Hampir setiap orang Islam mengucapkannya. Namun sedikit yang benar-benar memahami makna terdalamnya. Dan lebih sedikit lagi yang menyadari bagaimana makna itu hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan, dalam usaha, dalam doa, dan dalam perjuangan hidup. Hari ini insya Allah kita akan memahami hakikatnya. Dan ketika kita memahaminya dengan sungguh-sungguh, pandangan kita terhadap kehidupan, terhadap diri kita sendiri, dan terhadap Tuhan akan berubah selamanya. Kalimat ini terdiri dari dua bagian. Al-haul berarti daya, upaya, atau kemampuan berpikir seperti ide, rencana, ataupun strategi. Bagian kalimat yang kedua yaitu al-quwwah berarti kekuatan, energi, kemampuan fisik atau spiritual untuk mewujudkan ide tersebut. Setiap hal yang kita lakukan sekecil apapun selalu diawali dengan pikiran atau dengan niat dan dengan rencana. Kita ingin minum air. Sebelum tangan kita bergerak, pikiran kita sudah memutuskan untuk minum. Atau ketika kita ingin berbicara, sebelum lidah bergerak, pikiran kita sudah menata kata. Artinya, setiap perbuatan diawali oleh haul atau pikiran dan disempurnakan dengan kuwah atau tenaga. Maka untuk mewujudkan sesuatu kita membutuhkan dua hal. Ide dari pikiran dan kekuatan untuk melaksanakannya. Namun disinilah rahasianya la haula wa la quwwata illa billah. Berarti bahwa pikiran dan kekuatan itu bukan milik kita. Keduanya berasal dari Allah. Pikiran kita bukanlah pikiran kita. Kemampuan kita bukanlah kemampuan kita. Setiap ide yang muncul di hati kita, setiap kekuatan yang membuat kita mampu bergerak adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Maka sesungguhnya tidak ada satupun yang berasal dari diri kita. Semuanya
dari Allah dan hanya untuk Allah. Lalu muncul pertanyaan besar, kalau begitu, di mana tanggung jawab kita dalam hidup ini? Apa peran kita jika semua berasal dari Allah? Kita sering berkata, saya bekerja keras, saya belajar, saya berjuang, saya berhasil. Namun jika kita jujur, apakah benar semua itu murni hasil usaha kita? Banyak dari kita semasa kecil tidak suka belajar. Tapi ada orang tua yang sabar, yang membimbing, yang memaksa kita sekolah. Bukankah itu juga bagian dari takdir Allah? Ada yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dukungan. Ada yang tidak. Bukan karena mereka lebih malas, tapi karena Allah menentukannya seperti itu. Ada juga yang diberi kesehatan, waktu, dan kesempatan. Ada pula yang diuji dengan sakit atau kehilangan. Semua itu bukan usaha kita, melainkan ketetapan dan kehendak Allah. Jika kita sekarang memiliki pekerjaan, keluarga, rumah, harta, itu semua bukan karena diri kita. Allah yang menakdirkan setiap sebab yang membawa kita ke sana. Dan seandainya Allah berkehendak, dalam sekejap semuanya itu bisa hilang. Harta bisa lenyap, kesehatan bisa hilang. Bahkan hidup bisa berhenti dalam sekejap. Karena itu, kita jangan sampai terlalu berbangga diri dengan pencapaian dunia. Semua yang kita miliki, bahkan kemampuan untuk memilikinya, berasal dari Allah. Allah berfirman yang artinya, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Artinya kita melakukan gerakan, tapi yang menuntun hasilnya adalah Allah. Begitu pula Nabi menyampaikan, apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Maka itulah makna sejati dari kalimat agung itu, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Ketika kita benar-benar memahami kalimat ini, kita akan berhenti membanggakan diri. Kita akan tenang karena kita tahu segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah bukan sekedar ucapan di bibir, tetapi pengakuan dalam hati bahwa aku
aku tidak memiliki apapun. Segalanya hanya milik Allah. Jika kita menolak hakikat ini, kita akan terus lelah, kita akan terus marah, kita akan terus gelisah, dan kita akan terus kecewa. Namun jika kita menerimanya, hidup kita akan berubah. Karena kita telah menyerahkan kendali kepada pemilik kehidupan itu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kemampuan kita sama dengan nol, kita akan sadar bahwa semua manusia setara. Orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat, semuanya sama-sama tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izin Allah. Kita tidak lebih baik dari siapapun, dan mereka pun tidak lebih tinggi dari kita. Allah lah satu-satunya pemilik kekuasaan, yang memberi dan yang mengambil sesuai kehendaknya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Jika semua datang dari Allah, di mana posisi kita? Apakah kita tidak punya peran sama sekali? Jawabannya ada. Peran kita adalah memohon dan meminta haul dan quwwah dari Allah. Kita berusaha bukan karena merasa mampu, tetapi karena kita memohon agar Allah memberi kemampuan. Kita berencana bukan karena merasa cerdas, tetapi karena kita mohon agar Allah menuntun pikiran kita. Semua doa, semua ikhtiar pada hakikatnya adalah pengakuan akan kelemahan diri dan permohonan akan kekuatan dari Allah. Karena manusia sering berdoa tanpa menyingkir dari jalan Allah, mereka masih merasa mampu, masih mengandalkan kecerdasan, harta, atau kedudukan. Maka dari itu, doa-doa kita banyak yang tidak dikabulkan. Selama kita masih merasa bisa, Allah tidak akan turun tangan. Allah seakan berkata, selama kamu merasa kuat, selesaikanlah urusanmu sendiri. Tetapi ketika kita menyerah dan berserah, Allah seakan mengatakan, aku akan turun langsung. Aku yang akan turun tangan. Maka rahasianya adalah Allah hanya akan masuk ke dalam hidup kita ketika kita menyingkir dari jalan Allah. Jika kita ingin kuat, maka kita harus mengakui kelemahan kita.
Jika kita ingin kaya, kita harus mengakui kefakiran kita. Jika kita ingin sembuh, maka kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Jika kita ingin dimuliakan, maka kita harus menundukkan hati kita. Karena kehidupan ini diciptakan bukan untuk memanjakan manusia, tetapi untuk mematahkan kesombongan mereka. Allah menciptakan kehidupan ini agar setiap jiwa kembali kepadanya dalam kerendahan, dalam pengakuan, dan penyerahan total. Dan saat itulah Allah memerintahkan kehidupan untuk mengangkatmu. Itulah hakikat kalimat yang agung. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ketika kita benar-benar memahami dan mengamalkannya, hidup kita akan berubah. Bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena hati kita menjadi tenang. Pikiran kita dan kekuatan kita bukan milik kita. Semua keberhasilan dan kegagalan adalah kehendak Allah. Peran kita hanyalah meminta, berserah, dan menerima dengan ridha. Dan ketika kita melepaskan kendali, Allah sendiri yang akan mengendalikan hidup kita. Salam minas salam ilas salam. Syukran laka ya Rabb. Syukran laka ya Rabb.